Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Ade. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ade Jigo. Hari ini beda dari yang lain. Saya biasanya membahas motor, tapi di sini banyak permintaan saudara Ade yang ingin tahu cara membedakan oli yang bagus dan tidak bagus. Bukan berarti tidak bagus ya, mungkin beda-beda kebutuhannya. Nah, kebetulan hari ini saya sedang sama para narasumber saya yang kompeten di bidang oli khususnya. Kebetulan saya bersama saudara-saudara saya dari Pertamina. Nah, kita mau kenalin dulu nih. Selamat sore Mas. Dengan Mas siapa? Brahma. Brahma? Iya. Yang sahur sepuh? Oh iya. Iya, tapi bukan kumbaran. Tapi lebih ke Kumbahan. kumbahan, cucian kotak dong. Dengan Mas siapa? Ari, Mas. Mas Ari? Iya. Dari Pertamina dua-duanya? Betul. Oke, sekarang saudara Ade nih yang lagi nonton. Ini banyak banget yang bertanya tentang cara mengecek oli. Terus yang cocok dengan motor dan mobil yang dipakai ini itu seperti apa? Nah, kita langsung tanya aja sama narasumber kita yang kompeten di bidang oli. Izin Mas Brahma, dari Pertamina bagian apa Mas? Kalau saya di teknikal spesialis, Mas. Teknika spesialis? Iya. Berarti memang spesialisnya oli? Iya, kurang lebih seperti itu. Minyak goreng nggak? Minyak goreng sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kalau dicampur enak. Nah, kalau Mas Ari? Saya di bagian marketingnya, khususnya brand ngurusin brand lah, kira-kira seperti itu Mas. Brand Pertamina ya? Betul. Nah, ini keren-keren. Kita hari ini bertanya sama narasumber kita yang keduanya dari Pertamina dan fokus sama oli atau lubricant. Iya. Benar ya? Iya. Bahasa Inggrisnya ya, keren ya? Oh, iya. Lubricant ya? Jelas. Oke. Sekarang siapa yang mau jawab? Pertama, cara memilih oli yang baik dan benar itu seperti apa? Monggo, siapa yang mau jawab? Ya, saya yang jawab deh Mas. Mas Ari. Kesempatan pertama kan biasanya spesial nih. Kalau spesial martabak Mas. Pakai telur ya. Oke, berarti cara memilih oli yang baik yang pertama gimana Mas Ari? Sebenarnya kalau milih oli itu, terutama konsumen-konsumen kita di luaran itu cuman cukup melihat dari dua parameter Mas. Yang pertama kita sebut sebagai standar kekentalan. Yang kedua adalah standar performance. Kekentalan itu ditunjukkan dari kodenya Nah, apa? kalau di oli itu standar kekentalan itu kita bisa lihat kalau di botol oli itu ada namanya SAE. 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 Tiap botol ada? Tiap botol pasti ada. Boleh kita lihat Mas? Boleh, silakan. SAE. Oh, ini. Betul, di situ untuk produk Masrania 2T di situ ada SAE 20. Kalau di sini di Prima XP ada SAE 20W50. Oke, sebelum lanjutin Mas, Ya. apa arti dari SAE 20W strip 50 nih? Oke, jadi itu menunjukkan tingkat kekentalan dari olinya sendiri. Jadi tingkat kekentalan oli itu angka di belakang yang paling belakang yang 50 itu semakin besar, artinya olinya semakin kental. Semakin besar berarti misalkan 60. 60 itu lebih kental daripada 50. Dia minimnya di berapa Mas? Minimnya yang sekarang ada di Indonesia itu yang di pasaran itu di angka paling kecilnya 20. 20. Betul. Untuk yang kekentalan paling belakang. Paling belakang. Kalau paling depan itu sebenarnya sama, tapi dia menunjukkan jadi kalau yang belakang itu ketahanan terhadap temperatur panas. Karena oli kan dipakai kan di mesin yang panas. Ya. Itu tahan terhadap temperatur panas. Kalau di depan itu terhadap temperatur yang dingin.
Jadi kalau misalnya Mas Ade di produk ini ada 20W50, berarti oli ini bisa digunakan di temperatur yang dingin sampai temperatur yang panas. Jadi ini dipakai kalau di negara itu kita ibaratkan negara yang memiliki 4 musim. Ada musim dingin, musim gugur sampai musim panas gitu ya. Jadi ini memang diposisikan ke situ. W ini apa? W itu istilahnya winter. Winter musim dingin. Jadi dia tahan terhadap temperatur tertentu di musim dingin yang kalau dites di laboratorium angkanya menunjukkan angka 20. Oke, Mas. Ini 20. Paling minim di berapa? Saat ini yang kita punya itu 0. Nggak ada yang lebih kecil dari itu nggak ada minus. Nggak ada minus. Karena di Indonesia nggak ada cuaca dingin banget sampai minus ya. Betul. Jadi paling kecil memang di standar dunia pun, makan SA itu kan standar internasional. Itu memang paling kecilnya 0. 0. Nah, bener nggak sih, Mas? Woi, gua Ade Jigo. Sekarang gue bikin produk kopi, namanya Moncer Kopi. Nah, ini kopi stamina buat lu semua yang sering begadang, jarang olahraga, pola makan tidak teratur. Ini wajib lu minum. Jangan nongkrong doang, sambil ngopi lah. Nah, apalagi laki yang minum, bini yang senyum. Nah, bedanya apa? Kita udah BPOM, terus ada label MUI-nya, terus udah GMP, udah ISO, dan udah HACCP. Ini kualitas ekspor. Ingat, Moncer Kopi, laki yang minum, bini yang senyum. Boy udah pada ngopi belum? Boy udah pada ngopi belum? Boy udah pada ngopi belum? Ada orang bilang, Mas, kalau mobilnya baru itu pakai yang 0, bener nggak? Pengaruh nggak? Sebenarnya yang dilihat bukan depannya tetapi belakangnya, Mas. Jadi yang angka 20 di belakangnya itu sebenarnya kalau dilihat untuk mobil baru. Karena kan mobil baru itu kan biasa spek yang sekarang itu kan mesinnya semakin kecil. Betul. Sehingga dan tenaga yang dibutuhkan tetap harus besar karena ngangkut misalnya satu keluarga 5 orang gitu ya. Sehingga kalau bahasa teknisnya itu clearance antar part itu kecil, tipis. Jadi dibutuhkan oli yang encer untuk bisa ngelapisin benda yang bergerak. Kalau untuk mobil baru ataupun motor baru. Betul. Oke, itu yang kita lihat dari SAE-nya ya. Betul. Nah, setelah itu dari apanya, Mas? Yang kedua tadi itu yang pertama, yang kedua tadi kita sampaikan adalah standar performance atau kualitas ya. Itu bisa dilihat kalau di pelumas itu namanya ada 2 di sini. Itu API service, API kalau dilihat ada tulisannya API itu, API service. Iya. Dan juga yang kedua adalah JASO. Oke, ini apinya SL. Iya, SL. Berarti kecil ya, kalau gede kan XL. Pertama kita lihat API SL. API-nya sendiri apa, Mas? Nah, API sendiri itu memiliki dua standar, dua apa sebutannya ya? Dua kategori. Dua kategori. Yang pertama untuk kendaraan berbahan bakar bensin, ditandai dengan hurufnya S depannya. Kalau kita ingat-ingat gampang tuh S tuh spark plug atau busi. Oke, berarti tandanya pakai bensin. Nah, dia pakai bensin. Atau yang kedua untuk mesin kendaraan berbahan bakar diesel, solar atau diesel, itu depannya C. C itu apa? Paling sederhana kita ingat-ingat itu kompres. Kompresi. Nah, dikompresi karena solar itu kan sebelum masuk ke mesin bakar itu kan dikompres jadi kayak semacam uap gitu kan. Untuk dia bisa terbakar karena tekanan. Jadi cara mengingatnya seperti itu. Antara untuk API-nya ya. Iya, untuk S itu untuk bensin, C itu untuk solar. Nah, huruf di belakang itu kan ada SL tuh di situ. Ya. Ada sebenarnya mulainya dari A, SA, SB, SC sampai terbaru itu sekarang SL. Tidak satu jenis ya? Bukan. Dari SA sampai terakhir di sekarang paling sudah mulai diadopsi di Indonesia itu SP. SP. Ya. Itu yang membedakan apanya, Mas? Dari SA sampai SP sekarang? Itu ibaratnya tingkat kualitasnya. Semakin menuju ke huruf Z itu semakin baru. Sekarang kan sudah sampai P. Nanti ke depan berapa puluh tahun lagi ada SZ atau SR itu lebih baru performanya lebih bagus daripada yang saat ini. Berarti SL. menunjukkan kualitas. Betul. Semakin tinggi semakin huruf mendekati Z itu semakin bagus kualitasnya. Oke, nih buat saudara Ade yang lagi nonton. Jadi kalau ngelihat API-nya, kan ini SL nih yang di sini. Kalau mendekati huruf Z itu kualitasnya makin bagus. Makin bagus. Kalau SA bukan berarti nggak bagus, teknologinya beda sama yang sekarang. Udah lama. Itu juga untuk yang hurufnya C tadi, Mas. Semakin menuju ke huruf Z juga semakin bagus. Kayak CL, CB, CA gitu ya. Ya. Sekarang yang umum di Indonesia itu mulai dari CC, sekarang yang paling baru mulai diadopsi di Indonesia itu CK.
CK. Iya. Oh, itu untuk mesin diesel. Diesel, betul. Dengan kode C ya, C, awalnya depannya kompresi. C. Kalau S tadi Spark plug, busi. ya. Nah, terus kalau untuk Jaso ini apa, Mas? Nah, Jaso itu hampir sama dengan API tadi. Kalau MBI service itu standarnya internasional, kalau Jaso itu lebih ke standarisasi dari Jepang. Karena banyak mobil motor di Indonesia kan dari Jepang ya. Nah, itu menunjukkan kita butuh sertifikasinya dari Jaso. Berbeda dengan si API service tadi. Kalau Jaso itu saat ini di Indonesia cuma ada 3. Apa aja, Mas? Namanya Jaso MA. Ya. Terus yang lebih baru lagi yang biasa dipakai untuk oli-oli racing gitu lah bahasanya. Oli balap lah ya. Oli balap itu MA2. Oh, yang ini nih yang barusan saya bilang. 4T Racing MA2. Oh iya. Nah, terus ada lagi satu namanya MB. Nah, bedanya MA dan MB adalah kalau MA itu untuk kendaraan yang koplingnya kopling basah. Kalau MB itu kopling kering. MB itu kalau kopling basah kan kayak Ereking tuh kopling basah tuh. Iya. Kalau yang kering yang hidrolik ya? Matic. Oh iya. Motor Matic. Ya, kalau untuk pakainya MB. Matic. Jadi kalau MA itu ibaratnya olinya harus keset ya, biar nggak selip gitu. Kalau MB justru harus selip. Karena Matic. Karena Matic. Kalau enggak ya nggak jalan tuh motor. Iya. Ini kalau MA2 nih kalau di chat WA Mama. Iya. Mama SL. Nah, kalau MA2 artinya apa? Dua ini. Dua itu kayak di API service tadi, dia tingkatan level yang lebih tinggi. MA2 itu lebih tinggi daripada MA. Biasanya MA2 lebih keset daripada MA aja atau MA1. Itu untuk kebutuhan dengan power yang tinggi, putaran tinggi terus. Bisa dibilang MA2. Bisa dibilang, iya. Karena kan dikhususkan untuk racing balap ya. Iya, iya. Jadi butuh yang kompresinya tinggi, disarankan pakai MA2. Koplingnya nggak selip. Jadi untuk balap tetap enak, kondisinya, performanya, tarikannya bagus. MA2 untuk balap rata-rata. Tapi bisa dipakai buat harian nggak? MA2 bisa banget, Mas. Karena memang balap itu kan membutuhkan RPM tinggi, kecepatan tinggi. Ya. Nah, dengan performa yang tinggi dipakai di kondisi biasa, pastinya lebih bagus. Lebih oke. Apalagi nggak dipakai buat San Mori. Ya kan, cuma seminggu sekali kan. Iya. Gitu. Jadi ini berlaku untuk semua sepeda motor. Betul. Jadi seluruh oli baik di dunia ya memenuhi spesifikasi itu. Syaratnya ada SAE, ada Jaso khususnya di Indonesia, sama API service. Jadi 3 itu dulu wajib kita cek. Iya, cukup 3 itu sebenarnya. Jadi kalau kita mau bicara cari oli yang bagus ya lihat spek 3 itu aja. Masalah nanti kemudian merek, kemudian dan yang lain-lain itu kembali ke masing-masing selera konsumen. Iya, masalah merek, masalah harga ya kembali ke kebutuhan ya. Betul. Fanatiknya ke siapa. Ya. Tapi yang jelas di sini kita tidak membandingkan dengan yang lain karena memang kebetulan saya dekat dengan Pertamina jadi kita yang bahas ini ya oli Pertamina dong. Nah, Mas, ada yang bilang bener nggak sih setiap hampir semua merek oli di Indonesia itu base oilnya Pertamina punya? Ya, sebenarnya bisa dibilang seperti itu karena memang Pertamina itu kan di Indonesia satu-satunya perusahaan yang dia itu kalau ibarat orang itu namanya one stop shopping, mulai dari ambil bahan bakunya sendiri sampai dengan memproduksi produk jadi. Nah biasanya, sebelum Mas jawab, base oil itu apa sih, Mas? Oh gini, jadi base oil itu adalah bahan baku dasar untuk bikin oli, Mas. Jadi ibaratnya kalau Mas bikin kopi ya, kopi itu kan sudah menjadi sebuah rasa ya, kopi itu minuman segala macam itu kan. Nah, bahan baku utamanya kan sebenarnya air panas, air putih gitu kan. Nah, base oil itu ibaratnya dipelumah seperti itu. Jadi airnya itu sebenarnya base oilnya. Iya, kalau di kita sebutannya base oil. Nah, itu untuk yang membedakan antara oli ini membedakan harga, membedakan merek selain dari base oilnya apa sih, Mas? Jadi sebenarnya base oil sendiri itu bisa menentukan harga sendiri, Mas. Jadi base oil itu di dunia itu kita punya yang berbahan namanya mineral itu berarti dia dari apa namanya fosil dinosaurus zaman dulu itu minyak bumi bahasanya. Itu kita ada 3, kita bagi menjadi namanya grup 1 paling spek paling rendah, grup 2 di atasnya, sama grup 3 paling tinggi. Nah, masing-masing ini memang secara harga itu akan menentukan harga lebih mahal yang grup 3 karena secara performa ketika digunakan di mesin grup 3 itu akan lebih bagus daripada grup 1 yang mineral.
Ibaratnya Untuk oli mineral. untuk oli mineral, kategori mineral. Ada juga kategori lain itu namanya oli sintetik, full Nah, sintetik. ada yang mineral, ada yang full sintetik. Betul. Bedanya apa, Mas? Bedanya kalau gampangannya, kalau mineral itu adalah memang bahan bakunya minyak bumi yang cocok menjadi pelumas. Kalau sintetik itu adalah bahan kimia, cairan kimia yang Sengaja diolah dibuat untuk menjadi pelumas. Oh, mineral itu bahan alami ya? Iya, kira-kira seperti itu. Oh, kalau yang full sintetik itu sudah buatan manusia. Buatan manusia. Tapi ada juga semi sintetik itu apa, Mas? Kalau semi sintetik itu gabungan keduanya. Jadi kalau di Indonesia lah ya, itu grup 3 itu secara di dunia grup 3 itu secara performa itu bisa dibilang mendekati dari yang sintetik. Sehingga bisa dibilang grup 3 ini masuk kategori sintetik. Nah, disebut semi sintetik itu ketika oli itu bahan bakunya mencampur antara misalnya paling bawah grup 1 Ya. dicampur dengan grup 3. Oke. Atau grup 2 dicampur dengan grup 3. Oh. Nah, itu akan menjadi istilahnya semi sintetik. Nah, yang cocok kebanyakan kan yang nonton ini teman-teman 2 tak nih, Mas. 2 tak itu kan rata-rata untuk khususnya air-racking paling muda aja itu tahun 2008, paling muda. Yang cocok untuk air-racking kopling basah, mineral atau sintetik, Mas? Jadi kalau kita ngomong air-racking atau motor 2 tak Ya. itu kita harus ingat bahwa motor 2 tak ini olinya ada 2 macam. Betul. Kalau yang motor 4 tak kan olinya cuma satu ya. Oli satu mesin aja. Mesin aja gitu. Nah, kalau untuk motor 2 tak itu dia ada oli mesin, ada oli samping. Betul. Sebenarnya yang benar-benar melumasi mesin dalam tanda kutip ruang bakar itu adalah si oli samping itu. Yang paling penting, Iya, yang kalau kita ngomong mesin, kinerjanya lebih banyak di oli samping. Itu adalah si oli samping gitu. Cuman karena konotasinya samping, orang itu kan jadi dikira sampingan aja gitu ya. Oh, karena hati-hati memang- nih. Iya, Padahal benar-benar. sebenarnya yang nantinya dia akan melumasi Ruang bakar. ruang bakar ini dan lain-lain adalah si oli samping Yang itu paling pasti. berperan. Yang paling berperan. Jadi memang namanya oli samping itu sebenarnya bukan disampingkan, Iya. tapi memang posisi botolnya ada di Posisi di samping, samping. makanya disebut oli samping. Betul. Kalau bahasa ilmiahnya oli 2 tak ya, Betul, atau oli silinder. oli silinder. Iya, karena dia melumasi silinder, kan itu kan silinder ya. Nah, oke kita ke Mas Brahma nih, Oke. mumpung membahas 2 tak nih Mas. Iya, boleh. Kan ada orang yang pakai pompa oli masih normal, ininya dicampurnya di botol oli. Oke. Ada juga Yang ada yang dicampur ke tangki. betul. Mana yang lebih baik? Sebenarnya itu tergantung dari motornya itu sendiri ya, atau dari OEM itu seperti apa. Jadi istilahnya ada yang premix. Ya. Kalau premix itu kan dicampur duluan kan sama BBM-nya Ya, kan. ya, betul. Ada yang di dalam motor itu dia sudah ada mekanisme khusus untuk mencampur gitu. Ya, pompa oli itu. Pompa olinya Ya. gitu. Mana yang lebih baik gitu ya? Betul. Mana yang lebih baik? Kalau teknologinya itu adalah dia memang dituangkan di dituangkan di yang pompa oli itu, maka harusnya itu lebih baik karena si OEM atau pembuat motor itu pasti dia udah ngasih Memperhitungkan settingan, ya. standarisasinya. Nah, rasionya tuh berapa sih antara BBM dengan olinya? Olinya. Karena kurang itu nggak bagus, Kebanyakan juga nggak bagus. Tuh, jadi manfaat pompa oli di motor ya memang sudah ada ya dimanfaatkan, jangan dicopot terus dijual. Itu banyak yang terjadi. Terus akhirnya dia campur ke tangki. Betul. Nah, kalau kita nyampur sendiri, ya tergantung racikan kita bener Ya, apa enggak. belum tentu takarannya pas. Betul Makanya sekali. Pertamina pasti pas. Ya. Nah, oke. Tadi kita membahas oli 2 tak. Pertama tadi cara memilih oli sudah disebutkan sama Mas Ari bahwa cukup 3 tadi diperhatikan, yaitu SAE, IPI, dan JASO. Nah, itu kalau saya rangkum ya Mas ya, itu sebenarnya itu 2 sebenarnya. Yang satu standar kekentalan, Ya. ini yang disebut sebagai SAE tadi SAE, sama ya. Mas Ari. Kalau yang kedua itu namanya standar performa atau standar mutu.
Oke. API service dan JASO itu masuk kategori standar performa atau standar. Oh, menjadi satu sebenarnya. Betul, karena tidak semua harus pakai JASO. Contoh, motor yang bikinan Eropa, ya dia nggak pakai JASO dong. Karena JASO itu kalau nggak salah J-nya Japan. Betul. Iya, kalau Eropa belum tentu EASO kan ya. Ya kan belum tentu ya. Iya, benar. Jadi itu cuma namanya standar performa atau standar mutu. Tuh, Macam-macam ada API, JASO dan lain. Tadi kalau Japan JASO, kalau Eropa belum tentu ya. API itu Amerika. Oke, kalau Tangerang TASO. TASO itu asbes ya. Nah, Mas, ini mumpung membahas 2 tak tadi Mas Brahman. Iya. Bicara oli mesin. Oli mesin yang cocok untuk motor tua di tahun 90-an sampai 2000-an. Iya. Baiknya SAE-nya di berapa, Mas? Kalau ada motor pakai oli mobil, tanda kutip kirim. Nah, Misalkan ada lebihan habis ganti mobil, Oh, iya. mobil ada sisa kan? Iya.